Soal nomor 1, perhatikan gambar garis bilangan berikut. Nilai M pada gambar adalah A negatif 27, B negatif 13, C negatif 9, D negatif 3. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, bisa dicermati pada gambar garis bilangan. Dari 0 ke negatif 3 itu berkurang 3, dari negatif 3 ke negatif 6 juga berkurang 3, maka dengan melanjutkan di sebelah kiri negatif 6 adalah negatif 9, negatif 12, negatif 15, negatif 18, negatif 21, negatif 24, dan negatif 27, sehingga sampai di M. Oleh karena itu, nilai M adalah negatif 27. Jawabannya A. Soal nomor 2. Diketahui bilangan berikut 20%, 2/5, 0,65, dan 2/3. Jika diurutkan dari kecil ke besar, maka dapat kita lakukan atau kita rubah bilangan-bilangan tersebut ke dalam pecahan desimal. 20% itu 0,2, 2/5 0,4, 2/3 0,67. Dengan melihat bilangan desimal tersebut, maka urutan dari kecil ke besar adalah 0,2, 0,4, 0,65, dan 0,67. Oleh karena itu, urutan dari kecil ke besar adalah 20%, 2/5, 0,65, dan 2/3. Jawabannya C. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 0 kurang dari negatif 5, negatif 6 lebih dari negatif 1, negatif 12 kurang dari negatif 5, 6 lebih dari negatif 20. Pernyataan yang benar adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 3 dan 4. Dengan memperhatikan garis bilangan, bilangan-bilangan tersebut dapat diletakkan dalam garis bilangan sehingga bilangan yang ada di sebelah kiri akan bernilai lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanannya. Untuk pernyataan nomor 1, bilangan 0 di sebelah kanan negatif 5, maka 0 lebih dari min 5. Oleh karena itu pernyataan yang pertama, 0 kurang dari min 5 adalah salah. Untuk pernyataan yang kedua, bilangan negatif 6 ada di sebelah kiri negatif 1, maka nilai negatif 6 kurang dari negatif 1. Sehingga pernyataan yang nomor 2, jika tertulis negatif 6 lebih dari negatif 1 adalah salah. Untuk pernyataan yang ketiga, bilangan negatif 12 di sebelah kiri negatif 5, maka negatif 12 lebih kecil dari negatif 5. Oleh karena itu pernyataan yang nomor 3 dari soal negatif 12 kurang dari negatif 5 adalah benar. Untuk yang pernyataan keempat, bilangan 6 di sebelah kanan negatif 20, berarti 6 lebih dari negatif 20, sehingga pernyataan yang nomor 4 benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 3 dan 4. Jawabannya D. Soal nomor 4. Bilangan yang lebih dari 3/5 adalah A 3/6, B 1/3, C 4/7, D 2/3. Bilangan-bilangan pecahan biasa tersebut kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka 3/5 adalah 0,6, 1/3 itu 0,33, 3/6 itu 0,5, 4/7 adalah 0,56, sedangkan 2/3 adalah 0,67. Dengan memperhatikan bilangan pecahan desimal tersebut, maka bilangan yang lebih dari 0,6 atau lebih besar dari 0,6 adalah 0,67. Nah, 0,67 itu sama dengan 2/3. Jadi jawabannya adalah D.
Soal nomor 5. Perhatikan operasi bilangan bulat 12 dikalikan 7 dikurangi 4 sama dengan 12 kali 7 dikurangi 12 kali 4. Sifat operasi yang benar untuk menggambarkan operasi bilangan tersebut adalah A. Komutatif, B. Distributif, C. Asosiatif, D. Identitas. Sifat-sifat operasi dalam bilangan bulat adalah P tambah Q sama dengan Q tambah P. Ini sifat komutatif. 2. P tambah dalam kurung Q tambah R sama dengan di dalam kurung P tambah Q ditambah R. Ini adalah sifat asosiatif. Untuk yang ketiga, P tambah 0 sama dengan 0 tambah P. Dengan demikian 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Selanjutnya P dikalikan dalam kurung Q tambah R sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Sifat yang berlaku adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya P dikalikan dalam kurung Q dikurangi R dapat dinyatakan P kali Q dikurangi P kali R. Sifat ini menunjukkan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dengan membandingkan sifat itu dengan soal, maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah B, yaitu sifat distributif. Soal nomor 6. Hasil dari 23 dikurangi 35 ditambah negatif 4 adalah A. Negatif 21, B. Negatif 16, C. Negatif 8, D. 8. Operasi campuran penjumlahan dan pengurangan itu adalah setara, sehingga dalam menyelesaikannya yang diselesaikan adalah operasi yang ditulis terlebih dahulu. Dengan demikian 23 dikurangi 35 ditambah negatif 4 yang kita selesaikan adalah 23 dikurangi 35 terlebih dahulu. Hasilnya adalah negatif 12, kemudian ditambah dengan negatif 4. Karena ditambah dengan negatif itu sama saja pengurangan, maka negatif 12 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 16. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Soal nomor 7. Hasil dari negatif 8 dikalikan negatif 4 dikurangi 18 dibagi negatif 3 adalah A. Negatif 39, B. 26, C. 38, D. 48. Untuk operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan setara, perkalian dan pembagian juga setara. Maka operasi yang setara yang dilakukan adalah yang ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk penjumlahan pengurangan dengan perkalian dan pembagian itu lebih kuat perkalian dan pembagian. Maka ketika ada operasi campuran, perkalian dan pembagian harus didahulukan. Dengan demikian negatif 8 dikalikan negatif 4 dikurangi 18 dibagi 3 yang diselesaikan adalah negatif 8 dikalikan negatif 4 dan 18 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 32 dikurangi negatif 6. Pengurangan dengan bilangan negatif itu sama saja berubah menjadi penjumlahan. Dengan demikian hasilnya adalah 32 ditambah 6 sama dengan 38. Jawaban soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8. Hasil dari 4/5 ditambah 1/3 dikurangi 11/15 adalah A. Negatif 6/15, B. 2/15, C. 2/5, D. 7/15. Syarat dua bilangan pecahan biasa dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah penyebutnya harus sama. Maka untuk menyelesaikan soal 4/5 ditambah 1/3 dikurangi 11/5, kita samakan penyebutnya menjadi 15. Maka bisa ditulis 12/15 ditambah 5/15 dikurangi 11/15. 12/15 ditambah 5/15 sama dengan 17/15
kemudian dikurangi 11/15, hasilnya 6/15. Jika disederhanakan menjadi 2/5. Jawaban soal nomor 8 adalah C. Soal nomor 9. Hasil dari 5/6 dibagi 2/3 adalah A. 105/4, B. 35/2, C. 17/1/2, D. 6/1/4. Pembagian dua bilangan pecahan dengan pembagi berupa bilangan pecahan biasa maka dapat dilakukan dengan mengubah pembagian menjadi perkalian dengan catatan pembagi harus dibalik. Oleh karena itu 5/6 dibagi 2/3 sama dengan 5/6 dirubah ke pecahan biasa menjadi 35/6 dibagi 2/3. Pembagian ini bisa diubah menjadi perkalian, maka dapat dituliskan 35/6 dikalikan 3/2. 3 dan 6 bisa saling membagi. Hasilnya adalah 35/2 kali 3/2 sama dengan 105/4. Jawaban soal nomor 9 adalah A. Soal nomor 10. Suhu kota P dan V pada pukul 01 dini hari adalah 23 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Setiap jam suhu naik 0,5 derajat Celcius dan 0,75 derajat Celcius untuk di kota P dan V sampai mencapai puncaknya pada pukul 12.30. Selisih suhu kota P dan V pada pukul 9 adalah A. 7 derajat Celcius, B. 6 derajat Celcius, C. 5 derajat Celcius, D. 4 derajat Celcius. Lama kenaikan suhu dari pukul 1 sampai pukul 9 adalah 8 jam. Oleh karena itu kenaikan suhu di kota P adalah 8 kali 0,5 derajat Celcius yaitu 4 derajat Celcius. Kenaikan suhu di kota H yaitu 8 kali 0,75 derajat Celcius yaitu 6 derajat Celcius. Dengan demikian suhu kota P pada pukul 9 adalah 23 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius yaitu 27 derajat Celcius. Untuk suhu kota H pada pukul 9 adalah 25 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius sama dengan 31 derajat Celcius. Oleh karena itu selisih suhu kota P dan V pada pukul 9 adalah 31 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah D.